Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Rika Fatimah selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Perencanaan dan Pengendalian Produksi Instalasi Pengolahan Air Paralel. Pemaparan selanjutnya berisikan 5 bagian utama yang terdiri dari pendahuluan berupa latar belakang, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan, implikasi manajerial, keterbatasan, dan saran penelitian selanjutnya. Berikut adalah lokasi penelitian yang dilakukan. Saat itu lokasi yaitu Intik Sungai Cipasauran, IPA Cidano, Intik Sungai Cidano, IPA Krenceng, dan Waduk Nada Krenceng. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Key Performance Indicator perusahaan PT GZ tahun 2020 untuk menurunkan biaya harga pokok penjualan atau HPP instalasi pengolahan air IPA Cidano yang memiliki kapasitas 600 liter per detik dan IPA Krenceng yang memiliki kapasitas 1.800 liter per detik yang beroperasi paralel. Harga energi, bahan kimia, dan pengaturan tarif yang terus meningkat memaksa organisasi produksi dan distribusi air untuk mengelola unit pengolahan dan jaringan air secara efisien. Akibatnya, organisasi produksi secara langsung terlibat dalam sistem perencanaan operasi yang optimal, memproduksi air bersih dan mengirim ke pelanggan secara efisien dan berbiaya seefektif mungkin. IPA Cidano dan Krenceng milik PT GZ beroperasi secara paralel selama 24 jam sehari untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan industri di kota Cilegon. IPA Cidano yang mulai beroperasi paralel tahun 2019 dengan IPA Krenceng menyebabkan kenaikan biaya variabel sebesar 10% dan HPP sebesar 7% pada produk air bersih. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu perencanaan produksi belum komprehensif, menggunakan data rata-rata tahun 2019 untuk perhitungan biaya variabel, biaya tetap langsung, biaya pemasaran, dan administrasi umum. Akibatnya, PT GZ mengalami kenaikan biaya produksi dan tidak diperoleh gambaran produksi yang efisien, menyebabkan perusahaan kehilangan keunggulan kompetitif dan daya saing. Kemudian peningkatan HPP tahun 2019 memunculkan beberapa pertanyaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu 1. Apa saja faktor-faktor yang menentukan biaya operasi proses pengolahan air? 2. Bagaimana strategi usaha memaksimalkan laba operasi dengan tetap menjaga kualitas produk air bersih ke pelanggan? Oleh karena itu, tujuan penelitian antara lain 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan biaya operasi pada proses pengolahan air. 2. Memformulasikan strategi memaksimalkan laba operasi dengan tetap mempertahankan kualitas produk air bersih ke pelanggan. Selanjutnya, landasan teori dalam penelitian ini adalah 4 teori yang menjadi acuan dalam rangka memahami dan memecahkan masalah penelitian. Teori pertama adalah strategi proses. Proses pengolahan air menggunakan strategi produk fokus yang beroperasi selama 24 jam setiap hari dalam setahun. Volume produksinya tinggi dan proses produksi didedikasikan untuk satu produk. Semi otomatisasi dan input tenaga kerja adalah salah satu pulsing dan tidak perlu keterampilan khusus input integral untuk proses secara keseluruhan. Teori kedua yaitu proses mapping. Dalam hal ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah proses produk air bersih. Yang ketiga adalah statistical process control atau SPC yang membantu menetapkan, memantau, mengukur, dan memperbaiki masalah kualitas air bersih dan melakukan tindakan perbaikan. Dan yang terakhir adalah pemrograman linear metode Simplex. Algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia bisnis melalui pendekatan metodis untuk diperoleh solusi terbaik. Dalam hal ini adalah profit operasi tertinggi. Selanjutnya, kerangka penelitian menjelaskan keterkaitan antara literatur dan logika analisis studi kasus dengan pertanyaan penelitian. Penelitian memiliki garis besar terhadap upaya memaksimalkan laba operasi perusahaan dengan sumber daya yang terbatas melalui identifikasi pemetaan proses dan upaya menjaga kualitas produk air bersih. Indikator adalah objek yang dilakukan observasi dalam penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian. Faktor penentu biaya produksi dianalisis dengan proses mapping yang selanjutnya melalui analisis SPC dan pemrograman linear merujuk pada tujuan penelitian. Desain penelitian merupakan kuantitatif deskriptif. Penelitian diawali dengan melihat fenomena yang terjadi di perusahaan, yaitu adanya kenaikan biaya HPP, dan menentukan tujuan penelitian. Kemudian dilakukan kajian literatur yang terkait dengan masalah penelitian, buku operation management, penelitian terdahulu, dan jurnal internasional. Selanjutnya, dari teori yang dipetakan dilakukan pengumpulan data. Permasalahan tersebut dipetakan dan kemudian dilakukan beberapa analisis untuk rekomendasi perbaikan, meliputi strategi proses mapping,
analisis SPC pada produk air bersih, dan perhitungan pemrograman linier. Akhirnya diperoleh kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Dalam metode pengumpulan data, terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer berasal dari wawancara semi-structure dengan menggunakan purposive sampling, teknik non-probability sampling, di mana berdasarkan kriteria khusus, yaitu merupakan pemilik proses pengolahan air dan pertanyaan wawancara disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengambilan data parameter air bersih dan observasi dari kondisi 2 IPA. Data sekunder berupa laporan RKAP 2020, data laporan PCS 2020, laporan bulanan kinerja produksi. Baik data primer dan data sekunder dilakukan analisis menggunakan proses mapping, SPC, untuk pemetaan kualitas produk air bersih, dan pemrograman linier metode simplex untuk memperoleh profit maksimum proses produksi air bersih. Selanjutnya, berdasarkan proses mapping dan wawancara semi-structure yang dilakukan, proses produksi air bersih IPA Krenceng terdapat 16 aktivitas dan IPA Cidano 15 aktivitas, di mana diperoleh identifikasi permasalahan, yaitu penggunaan material bahan kimia aluminium sulfat, klorin, liming, koagulan aid, dan energi listrik yang belum optimal. Proses koagulasi tidak dapat dilakukan penyesuaian perubahan hubungan koagulan secara real time, serta fluktuasi air baku. Pompa air baku, pompa distribusi, dan pompa bahan kimia yang belum dikalibrasi, kondisi penempatan sensor peralatan yang belum sesuai, serta belum real time-nya data parameter air bersih, proses pengolahan air pada IPA Cidano sebesar 10% dari kapasitas produksi. Kemudian rekomendasi proses mapping produk air bersih, yaitu perencanaan produksi dan distribusi air perlu mempertimbangkan pendekatan hierarkis dengan volume air harian yang berpengaruh terhadap sumber daya pada level agregat dan pengembangan rencana operasi harian. Kedua, melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja pemompaan air baku dan bahan kimia, utamanya di IPA Krenceng yang berumur 49 tahun, untuk mengetahui akurasi debit air atau bahan kimia yang dipompakan serta energi listrik yang dipakai. 3. Penambahan dan penempatan sensor instrumen pada lokasi yang sesuai untuk memperoleh data variabel proses dan kontrol, serta memandu operator dalam penyelesaian proses korektif yang tepat. Yang keempat, tahapan proses yang menjadi indikator perbaikan kinerja, yaitu pembuangan koagulan yang dilaksanakan secara manual, maka perubahan dosis perlu dilakukan secara real time terhadap fluktuasi kualitas air baku, serta monitoring quality control selama 24 jam. Chartes optimum digunakan untuk menentukan penggunaan bahan kimia dan mencegah pemborosan pada IPA. Data optimum air baku Sungai Cidano dapat dilihat pada gambar hubungan dosis aluminium sulfat dengan kekeruan air bersih dari masing-masing sumber air baku. 3 parameter air bersih yang dianalisis SPC antara lain pH, kekeruan, dan warna. 3 kali frekuensi sampling dilakukan pada 4 sumber air baku, diperoleh rata sampel sebanyak 36 dan 12 data variabel. Data-data variabel air bersih seperti pada gambar contoh bagian pemetaan kualitas kekeruan air bersih menunjukkan rata X-bar berada di luar batas kendali dan batas kendali atas dan batas kendali bawah dengan nilai tengah. Air chart menunjukkan bahwa nilai range sampel masih berada dalam batas kendali, namun menjauh dari nilai tengah. Jangkauan sampel air yang menjauh dari nilai tengah terdapat actionable cause yang harus ditemukan dan dihilangkan. Jangkauan sampel airnya yang tidak menjauh dari nilai tengah, maka didapat sebab natural, yang berarti perubahan akurasi pada alat chartes atau dosing pump. Rangkuman trend grafik X-chart keseluruhan variabel dapat dilihat pada gambar 48 yang memberikan kesimpulan bahwa hasil produksi air bersih IPA Cidano lebih konsisten dibandingkan hasil produksi air bersih IPA Krenceng. Tren produksi air bersih normal pada IPA Cidano sebesar 67%, sedangkan IPA Krenceng 52%. Tren produksi abnormal IPA Cidano sebesar 33% dibandingkan dengan IPA Krenceng 48%. Perhitungan pemrograman linier dengan metode simplex dimulai dengan formulasi masalah yang akan diselesaikan. Seluruh data dikumpulkan meliputi biaya variabel, biaya tetap langsung, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Setelah laba operasi RKP 2020 diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat optimal berdasarkan keterbatasan sumber daya yang ada. Alokasi sumber daya yang optimal akan dihitung menggunakan pemrograman linier metode simplex dan dibandingkan dengan RKP 2020. Fungsi tujuan yaitu maksimasi profit pada produksi IPA Krenceng dan IPA Cidano. Selanjutnya variabel penentu yaitu volume produksi 2 IPA, penentuan 12 batasan, dan selanjutnya dimodelkan dan dirunning dengan menggunakan Excel solver. Diperoleh perbandingan antara hitungan RKP dan pemrograman linier, di mana kebutuhan material pada metode pemrograman linier metode simplex lebih rendah dibandingkan dengan RKP. Selanjutnya, berdasarkan pemrograman linier metode simplex diperoleh laba operasi
sebesar 213 miliar, sedangkan berdasarkan RKP 2020 sebesar 204 miliar. Artinya, kenaikan laba operasi sebesar 9 miliar. Yang kedua, peningkatan volume penjualan air bersih sebesar 8.712 meter kubik atau sebesar 50.723.173 meter kubik per tahun. Batasan utama yang menjadi penghambat adalah biaya pemasaran dan kebutuhan material produksi. Material produksi RKP yang masih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan kelebihan dalam merencanakan kebutuhan material produksi atau biaya variabel. Kemudian simpulan ini menjawab seluruh hasil penelitian dari 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan biaya produksi yaitu biaya pokok pendapatan air bersih berupa biaya variabel atau biaya tetap langsung. Biaya variabel memiliki hubungan korelasi terhadap musim hujan dan musim kemarau sehingga dapat dioptimasi. Tujuan yang kedua diperoleh yaitu diperoleh kesimpulan, optimasi diperlukan sensor instrumen yang tepat dan ditempatkan pada lokasi yang sesuai. Instrumen pH, kekeluhan, dan warna online untuk memberikan data real time sehingga pembubuhan dosis gaulan lebih optimal. Pemetaan kualitas air bersih melalui SPC dapat digunakan pada air bersih IPA Cidanau dan IPA Krenceng, di mana IPA Cidanau lebih konsisten dibandingkan IPA Krenceng, sehingga melalui analisis SPC dapat meningkatkan standar kualitas air bersih. Dan pemrograman linier metode simplex dapat meningkatkan laba operasi. Implikasi manajerial pada penelitian ini berkontribusi dalam hal manajerial yang berhubungan dengan temuan masalah dan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk perbaikan perencanaan dan pengendalian produksi air bersih PT GIZ. Penggunaan optimasi pemrograman linier metode simplex dapat meningkatkan laba operasi perusahaan melalui biaya variabel serta melakukan limitasi dalam pembelian barang operating supplies yang selanjutnya akan menurunkan HPP. Analisis SPC dalam pengendalian kualitas air bersih akan menjaga kualitas dan menghemat penggunaan bahan kimia. Selanjutnya, keterbatasan penelitian dan saran penelitian selanjutnya. Kebutuhan pengambilan data wawancara memiliki keterbatasan dengan adanya pandemi COVID-19. Hasil penelitian berupa usulan perbaikan yang sedang dijalankan oleh perusahaan, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang sama dengan sudut pandang dan metode yang berbeda. Usulan penelitian sebagai upaya perbaikan berkelanjutan perlu dilakukan kelayakan investasi, instrumentasi, dan asesmen instalasi pengolahan air. Saran penelitian selanjutnya adalah pendalaman pemerhatian terhadap pembuatan prosedur produksi yang mencakup IPA Krenceng dan IPA Cidanau, serta melakukan evaluasi terhadap implementasi perbaikan kinerja yang sudah dilakukan. Penelitian juga perlu disempurnakan dengan melakukan feasibility study terhadap kebutuhan langkah-langkah pengembangan program, implementasi penambahan dan penempatan sensor instrumen yang sesuai. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.